Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azzaquillah Ziolhaq dengan NIM 103230098. Kelas Hukum dan HAM C. Nah, mungkin pertama saya akan menjelaskan sejarah hukum dan HAM di Indonesia ya. Hak asasi manusia sendiri apa sih? Hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak kita lahir nih, seperti hak hidup dan hak kebebasan berpendapat. Nilai-nilai HAM sebenarnya sendiri itu udah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, meski belum disebut hak asasi manusia. Pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia mengalami banyak ketidakadilan, sehingga muncul kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia setelah Indonesia merdeka tahun 1945 yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pelanggaran hak asasi manusia tetap terjadi kan, walaupun sudah tertera pada pembukaan undang-undang. Seperti peristiwa 1965 dan masa Orde Baru, di mana kebebasan rakyat sangat dibatasi. Namun setelah reformasi 1998, pemerintah mulai memperbaiki perlindungan hak asasi manusia. Misal dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan membentuk Komnas HAM. Meski sudah ada kemajuan nih, masih banyak masalah hak asasi manusia yang belum selesai. Tugas kita adalah terus menjaga dan memperjuangkan hak asasi manusia untuk semua warga negara dan diri kita masing-masing. Nah, yang selanjutnya, hak asasi manusia dan keadilan gender. Nah, keadilan gender sendiri merupakan laki-laki nih dan perempuan diperlakukan adil sesuai kebutuhan tanpa diskriminasi. Contohnya nih, ada seorang perempuan dan laki-laki itu bekerja di perusahaan yang sama lah dan di posisi yang sama. Pendapatan gaji kan juga sebenarnya harus sama dong. Dan laki-laki juga, contoh nih, misal mengasuh anak, berarti misal perempuan mengasuh anak ya nggak apa-apa lah kalau seorang laki-laki mengasuh anak. Nah, namun keadilan kan sebelumnya belum sepenuhnya tercapai kan. Masih banyak perempuan yang dibatasi haknya dan laki-laki tertekan oleh standar sosial tertentu. Hak asasi manusia sendiri menjamin hak yang sama bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, perempuan atau laki-laki. Jika ada diskriminasi karena gender, itu termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Keadilan gender dan hak asasi manusia seharusnya saling berkaitan dan ditegakkan agar tercipta masyarakat yang adil dan setara untuk semua. Nah, yang selanjutnya mungkin ada negara, agama, dan hak asasi manusia. Nah, negara sangat berperan penting melindungi hak asasi manusia seperti yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Namun pelanggaran kan sangat masih sering terjadi ya. Bahkan kadang dilakukan dengan negara sendiri atau bahkan oknumnya sendiri, oknum-oknum yang membuat putusan terkait hak asasi manusia tersebut. Nah, agama kan pada dasarnya mengajarkan kebaikan dan keadilan sejalan dengan HAM. Namun masalah muncul jika tafsir agama digunakan untuk membatasi orang lain seperti diskriminasi terhadap perempuan atau kelompok minoritas macam itu. Nah, di Indonesia hubungan negara dan agama sangat sensitif. Negara mengakui 6 agama resmi, tapi perlindungan terhadap keyakinan di luar itu masih sangat lemah. Idealnya, negara
agama, dan HAM mendukung negara adil, agama memberi nilai moral, dan HAM melindungi semua orang agar tercipta keadilan dan kedamaian. Negara harus netral, agama harus terbuka, dan hak asasi manusia jadi dasar setiap kebijakan. Nah, mungkin dari materi ketiga tadi yang sudah saya sampaikan, kita bisa menangkap bahwasanya jika kita akan memiliki hak asasi manusia sejak lahir nih. Nah, ketika kita berjalan di kehidupan masyarakat, lalu ada orang atau oknum nih yang tidak sengaja ataupun malah sengaja menginjak-injak hak atau kewajiban atau hak asasi manusia yang melanggar undang-undang sesuai yang ditetapkan pada pembukaan Undang-Undang 1945, harus kita laporkan. Nah, maka dari itu saya juga menekankan bahwasanya kita harus melek nih terhadap hak asasi manusia yang harus kita pegang dan kita taati di negara kita. Nah, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.